Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Brian, yang sedang asyik bermain bersama keluarganya. Namun bersamaan dengan itu terlihat dua kelompok gangster bengis, yang sedang terlibat baku tembak secara membabi buta. Akibat dari insiden itu ternyata anak Brian terkena peluru nyasar, sehingga membuatnya harus meninggal saat itu juga. Lalu dengan penuh murka Brian pun berusaha berlari dengan cepat, dan tidak lain untuk mengejar gangster yang sudah menghabisi putranya tersebut. Sementara di sisi lain kedua gangster tadi masih terus saja baku tembak, hingga pada akhirnya salah satu gangster yang memakai mobil oren berhasil ditumbangkan. Brian yang melihat hal itu ia pun langsung mengambil sebuah batang besi, lalu menghantamkannya ke mobil mereka. Namun sayangnya serangan itu tidak membuahkan hasil apa-apa, dan sekarang Brian malah harus diserang oleh gangster itu. Hingga di suatu waktu Brian yang mulai terpojok setelah kemunculan mobil alat berat, tiba-tiba saja ia pun nekat melakukan hal ini. Pada akhirnya semua anggota gangster tersebut harus tewas, namun terkecuali dengan pemimpin mereka yang bernama Playa. Dan karena Playa yang saat itu telah berhasil melumpuhkan Brian, tanpa rasa ampun ia melakukan hal ini. Tak lama setelah itu terlihat Brian yang ternyata masih bisa diselamatkan, dan sekarang ia tengah dibawa oleh para dokter, untuk segera dioperasi. Sementara istri Brian kini ia terlihat semakin frustasi, karena putranya sudah tewas dan suaminya yang sekarang dalam keadaan sekarat. Setelah menjalankan operasi besar akhirnya Brian pun mampu melewati masa komanya, meskipun sampai saat ini ia masih belum sadarkan diri. Lalu seorang detektif bernama Dennis datang untuk melihat Brian, namun karena Brian masih tak sadarkan diri, Dennis lantas meninggalkan kartu namanya di dekat Brian. Beberapa minggu kemudian Brian pun akhirnya sadar, meskipun dengan keadaan yang masih sangat memprihatinkan. Bahkan sekarang Brian harus kehilangan suaranya, karena diakibatkan oleh peluru yang bersarang di tenggorokannya. Singkat cerita setelah Brian diizinkan pulang dari rumah sakit, ia kembali teringat kenangan bersama anaknya, yang sekarang sudah pergi selama-lamanya. Brian juga masih tidak percaya, kalau putra mereka akan pergi secepat itu, apalagi tewasnya diakibatkan oleh kelakuan para gangster itu. Di hari-hari berikutnya Brian yang frustasi dengan keadaan ini, ia malah melampiaskannya dengan minum-minum di gudang miliknya. Sementara sang istri yang paham betul dengan keadaan Brian saat ini, ia pun hanya bisa diam dan membiarkan sang suami seperti itu. Hingga di suatu hari ketika Brian melamun di depan rumah, tiba-tiba ia teringat kembali dengan kejadian saat itu, di mana sang putra yang harus meninggal akibat baku tembak para gangster itu. Dan mulai dari sinilah Brian pun akhirnya bertekad, untuk membalas dendam kepada para gangster tersebut, karena jika tidak ia pasti akan terus terpuruk seperti ini. Lalu ketika Brian sedang membereskan botol-botol bekas minumannya, ia menemukan kartu nama Dennis, yaitu detektif yang waktu dulu mengunjungi Brian saat di rumah sakit. Keesokan harinya terlihat Brian yang mendatangi kantor polisi, dan tidak lain karena ia ingin bertemu dengan detektif Dennis. Namun di sana kebetulan detektif Dennis sedang tidak ada di kantor, sehingga Brian diminta untuk menunggu sebentar di ruangan sang detektif. Dan sembari menunggu Brian sempat melihat sekumpulan foto anggota gangster, yang ternyata mereka sedang diintai oleh detektif Dennis.
Lalu di sini Brian pun lantas memotret mereka, dan kebetulan di sana juga ada foto pelaya, yaitu ketua gangster yang menembak tenggorokan Brian saat hari kejadian itu. Setibanya di rumah dan setelah Brian memasang foto semua gangster itu, ia berjanji akan menghabisi mereka, dan tidak akan membiarkan seorang pun yang tersisa. Bahkan, di sini Brian juga berjanji akan menghabisi mereka sebelum hari Natal, yaitu bertepatan dengan 1 tahun kematian putranya. Di bulan berikutnya Brian pun mulai melakukan beberapa latihan fisik, dan juga mendatangi latihan tembak, agar dirinya bisa menembak dengan cara yang benar. Bahkan tidak hanya itu saja, Brian juga membeli sebuah mobil bekas, karena ia sadar dalam aksinya nanti mobil tersebut pasti akan dibutuhkan. Namun di sela-sela kesibukannya terlihat sang istri yang mulai merasa jenuh, karena semenjak kejadian itu Brian tidak pernah lagi memperdulikannya. Singkat waktu sang istri yang merasa tidak lagi diperdulikan oleh Brian, ia pun akhirnya memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya, dengan meninggalkan Brian. Sementara Brian yang melihat hal itu ia pun hanya bisa diam, karena ia sadar kalau selama ini ia memang hanya fokus kepada tekadnya saja yaitu balas dendam. Sepuluh bulan kemudian tepatnya setelah kematian putra Brian, terlihat Brian yang berhasil menemukan markas besar milik kelompok gangster pelaya. Lalu dari jarak jauh Brian pun lantas memotret mereka satu persatu, hingga di sana terlihat pelaya yang saat itu sedang bermesraan dengan sang pacar. Di sana Brian juga melihat ada satu tangan kanan pelaya, yang sepertinya dialah yang menjalankan bisnis barang haram, serta memegang keuangan alias bendahara kelompok gangsternya. Di hari-hari berikutnya Brian yang rutin mengasah skill menembaknya, kini ia terlihat sudah sangat mahir dengan akurasi tembakannya. Bahkan ia juga sudah sangat pro dalam menyetir, dan terus melatih fisik sampai membuat stamina dan kebugarannya menjadi sangat baik. Beberapa hari setelah itu Brian yang baru saja membeli makanan di supermarket, tanpa sengaja ia melihat pelaya dan beberapa anak buahnya. Di sini Brian yang sudah tidak tahan lagi pun berniat akan menikam pelaya, namun hal itu harus terhenti setelah ia menyadari, kalau di sana banyak para bocil top up. Lalu ketika Brian hendak masuk ke dalam mobil, ia malah ditabrak oleh anak buah pelaya, dan juga dipermalukan oleh pacarnya pelaya. Singkat cerita tepatnya pada tanggal 23 Desember, terlihat Brian yang mendatangi tangan kanan pelaya, dan ia berhasil melumpuhkannya. Kemudian Brian membawa si tangan kanan ke gudang milik Brian, untuk diminta menulis semua kejahatan yang pernah dilakukan oleh kelompok gangsternya. Namun sayang di suatu kesempatan si tangan kanan bengis itu berhasil berontak, dan pada akhirnya Brian berhasil melumpuhkannya. Keesokan paginya Brian pergi ke makam mendiang sang anak, untuk berziarah sembari meminta maaf, karena Brian tidak bisa menjaga sang anak dengan baik. Bahkan ia juga berkunjung ke rumah orang tua sang istri, untuk mengecek keadaan istrinya walaupun hanya melihat dari dalam mobil saja. Pada malam harinya di tanggal 24 Desember, bertepatan dengan 1 tahun kematian sang anak,
kini Brian pun memulai aksi besarnya yaitu membantai kelompok gangster pelaya. Di sini Brian juga mempersenjatai diri dengan berbagai senjata yang ada, termasuk dengan rompi anti peluru layaknya seperti seorang anggota khusus. Kemudian beralih ke detektif Denny yang tampan, yang saat itu tampak waspada karena rumahnya kedatangan seseorang. Dan ketika Denny mengeceknya ternyata di sana sudah ada tangan kanan pelaya, yang sudah dalam kondisi seperti itu karena dihajar oleh Brian. Bahkan di sini Denny juga menemukan surat yang berisi sebuah flash disk, dan ternyata yang memberikan surat tersebut adalah Brian. Kemudian kembali lagi kepada Brian yang gagah, yang saat ini sudah menemukan dua anak buah pelaya di pinggir jalan. Lalu di suatu kesempatan ketika dua anak buah tersebut hendak pergi, tanpa menunggu lama Brian pun langsung menghabisi mereka. Setelah itu Brian melemparkan bungkusan ke atas gedung, dan kebetulan di sana ada anak buah pelaya yang sedang berlatih game. Ternyata, yang dilempar Brian itu adalah jari tangan dua anak buah tadi, dan di sini pelaya menyangka kalau semua itu adalah ulah dari gangster musuh. Lalu tanpa menunggu lama pelaya pun lantas mengerahkan semua anak buahnya, untuk membalasnya dengan menyerang markas dari gangster musuh itu. Saat peperangan terjadi terlihat juga Brian yang ada di sana, dan ternyata Brian sengaja mengadu domba mereka agar saling menghabisi. Namun tak lama dari itu Brian melihat seorang polisi wanita yang terjebak di tengah peperangan, sehingga membuatnya terpaksa ikut ke dalam peperangan agar bisa menyelamatkannya. Namun sayang si polisi wanita itu malah terkena tembakan, sehingga Brian memutuskan untuk kembali menghabisi para gangster itu. Setelah itu Brian kembali ke gudang miliknya, untuk mengisi kembali amunisi persenjataannya, karena telah habis akibat baku tembak tadi. Brian juga mendapat kabar dari ponsel yang sempat ia ambil dari anak buah pelaya, kalau pelaya menyuruh anggotanya berkumpul di markas, dan pelaya juga sudah mengetahui identitas Brian serta sang istri. Sementara di sini Brian yang tidak mau kalau mereka sampai mengincar istrinya, ia pun lantas dengan cepat mendatangi markas pelaya menggunakan motor, dan menghabisi mereka satu persatu. Setelah Brian berhasil menghabisi anak buah yang ada di lantai ini, kini ia pun lanjut ke lantai berikutnya, namun sebelum itu ia memasang jebakan bom dari arah yang berlawanan. Lalu saat hendak berjalan tiba-tiba ia diserang oleh ajudan pelaya yang sangat jago, sehingga dalam pertarungan ini Brian benar-benar sangat kewalahan. Bersamaan dengan itu datang kembali beberapa anak buah pelaya yang siap memburu Brian, namun untungnya mereka termakan jebakan bom yang dibuat oleh Brian tadi. Lalu di sisi lain ternyata detektif Dennis juga datang ke sana, dan tidak lain untuk membantu Brian dalam menghabisi semua anggota pelaya. Kembali lagi kepada Brian, yang pada akhirnya mampu menghabisi si ajudan, meskipun keadaan Brian sekarang harus babak belur. Lalu di sini Brian dan detektif Dennis akhirnya bertemu, dan mereka berdua sekarang bersepakat untuk bekerja sama dalam menghancurkan pelaya.
Namun tak berselang lama mereka diserang oleh seorang wanita, yang mana wanita tersebut adalah pacar dari pelaya. Hingga di suatu kesempatan Brian mampu memojokkan pacar pelaya, dengan menodongkan senjata ke arah kelapanya. Namun dengan melas pacar pelaya meminta pengampunan kepada Brian, dan ketika Brian memutuskan menurunkan senjatanya karena kasihan, tiba-tiba beruntung dengan bantuan detektif Dennis pada akhirnya pacar pelaya berhasil mereka habisi, meskipun Dennis harus mengalami luka yang cukup parah. Setelah itu Brian pun masuk ke ruangan utama dari pelaya, dan karena Brian yang memakai rompi anti peluru, tembakan yang dilancarkan pelaya tidak berpengaruh sedikit pun. Hingga di suatu waktu ketika Brian sudah mulai terpojok, terlihat pelaya yang mendekat, dan ia akan menembak Brian tepat di kelapanya. Namun tiba-tiba saja dengan cepat Brian membalikkan keadaan, lalu tanpa ragu ia mencekik pelaya hingga membuatnya tewas seketika. Keesokan harinya pada tanggal 25 Desember, atau tepatnya pada hari Natal, memperlihatkan istri Brian yang saat itu sedang mengunjungi makam sang anak. Di sini ia menemukan sebuah surat yang sengaja ditinggalkan oleh Brian, dan di dalam surat tersebut Brian meminta maaf karena ia sudah mengabaikan sang istri setahun lamanya. Namun untuk sekarang Brian meminta sang istri agar kembali pulang, dan ia berjanji tidak akan mengabaikan sang istri lagi, karena kini dendamnya sudah terbalaskan. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur ceritanya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antini Film.